apa yang pengalaman dari pihak dari majelis hakim kalau sampai ini memang diteruskan ke pengadilan, saya rasa dari pihak pengadilan juga begitu melihat bukti-bukti saya juga akan melihat bahwa sangat jelas terjadi satu rekayasa kronologi cerita. Rekaria menanggapi diduga kabarnya yang di kasus KDRT di Polrestabes Bandung, informasi dari Karen Poro dan Launya, kakak dinyatakan tersangka. Gimana kak menanggapinya? Kalau itu berdasarkan informasi, menurut saya eh, kebenaran yang saya alami, saya tidak pernah mendapatkan informasi dari Polrestabes Bandung soal yang P21. Kalau tersangka kan kita udah tahu ya, itu kan udah dari bulan apa itu, kurang lebih bulan Maret ya kalau nggak salah, itu tahun 2020. Tapi soal yang P21 ini saya belum dapat kabar gitu, Oh belum. belum dapat kabar dari Polrestabes Bandung. Tapi juga ada bagusnya juga saya bisa tahu dari Karen gitu, soal dari berita Karen bahwa uh, udah P21, ya ternyata pihak mereka diberitahu lebih dulu kan, seperti waktu kasus tersangka, sebelum 1 bulan sebelum saya jadi tersangka, Karen udah tahu dulu. Jadi saya sudah memberikan bukti-bukti saya kepada pihak Polrestabes Bandung, dan kalau dilihat dari sisi positifnya ya, saya senang juga bahwa ini P21 gitu. Karena dengan itu saya diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa Karen merekayasa kronologi ceritanya tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi ya kalau ini P21, dan artinya kan tandanya nih masalah ini akan sebentar lagi, kasus ini akan selesai sebentar Menemukan lagi. titik terang. Akan ada dapat titik terang gitu. Nah, kalau misalnya ternyata bagi saya misalnya yang dilakukan ini satu keputusan yang tidak adil bagi saya gitu ya, ya saya harus terima. Saya terima aja, tapi kan tentu saya punya hak dong untuk memberikan bukti-bukti yang saya punya. Nah, jadi kalau ditanya apakah benar jadi tersangka, itu sih dari beberapa bulan yang lalu kan udah jadi tersangka. Oh. Tapi tersangka itu kan bukan vonis gitu loh. Bukan vonis, bahwa yang memvonis itu kan pengadilan. Anda bersalah tuh pengadilan. Nah, saya rasa dengan apa yang yang pengalaman dari pihak dari majelis hakim kalau sampai ini memang diteruskan ke pengadilan, saya rasa dari pihak pengadilan juga begitu melihat bukti-bukti saya juga akan melihat bahwa sangat jelas terjadi satu rekayasa kronologi cerita gitu. Karena Karen kan tidak mengakui kalau dia ada upaya bunuh diri, itu kan selalu ditepis sama dia. Nah, Nah. saya punya bukti-bukti itu semua. Oh gitu. Bahkan saya yang mengalami gamparan dari Karen gitu, itu ada juga bukti itu. Dan uh, apa anak saya pun menyaksikan, anak saya pun tahu ketika itu terjadi. Karen, saya punya video-video pengakuan anak saya juga, saya punya banyak sekali bukti-bukti yang saya miliki, yang saya bersyukur Tuhan membantu saya untuk membimbing saya sebetulnya untuk mendokumenkan bukti-bukti itu. Jadi sebenarnya saya menghadapi ini saya tenang, karena kan semua itu bergantung kepada kebenaran itu sendiri, Mas. Seperti itu. Kendati Jadi kalau misalnya sekarang Mas mengatakan saya pakai baju putih, sementara hari ini saya pakai baju hitam, terus saya dijadikan tersangka karena saya bilang pakai baju hitam, kita perlu takut nggak? Nggak perlu takut ya. Saya pakai baju hitam kok, buktinya ada kok. Jadi saya tenang sebenarnya, dan saya happy untuk P21 ini uh, bisa memberikan kesempatan untuk mengungkapkan semua kebenaran itu berdasarkan bukti dan berdasarkan logika dan secara bertanggung jawab, seperti itu, Mas. tapi belum dikabarkan, tapi hanya Kak Karen aja yang dikabarkan Soal apa nih? tersangkanya Maksudnya gimana? dari Polrestabes Bandung. Sudah hubungi kakak juga? Waktu awal sekali sebelum pihak dari uh, Kapolres Tabes Bandung, kalau nggak salah namanya Pak Ulung ya,
Sebelum dia mengumumkan, kira-kira 1 bulan sebelumnya Karen udah tahu duluan. Kalau sebelum dia mengumumkan bahwa Arya Satria Klapo tuh tersangka, gitu. 1 bulan sebelum itu Karen udah tahu bahwa saya bakal jadi tersangka. Gitu. Oh bisa ya? Nggak tahu deh kenapa. Mungkin harus ditanya sama Karen. Saya baru tahunya ya lewat berita. Lewat berita, setelah itu baru saya dikirim. Gitu. Tapi ya saya tidak mau mempermasalahkan itu. Bagi saya kalau mereka memang mau menganggap bahwa laporan Karen itu memang sudah cukup dan benar, dan pada saat itu juga seingat saya pada saat itu saya belum BAP pada saat itu sebetulnya gitu. Dan saya belum memberikan bukti-bukti saya. Tapi udah dinyatakan tersangka? Udah dinyatakan tersangka. Berarti ada something yang nggak benar ya? Iya, bukan soal nggak benar, menurut saya sebetulnya gini loh Mas. Kalau Mas mengalami satu kejadian dan Mas tahu yang kejadian itu apa dan Mas punya buktinya, Mas nggak akan terhipnotis dong sama satu kekuasaan. Betul nggak Mas? Kita nggak akan terhipnotis sama oh ini pejabat, oh ini polisi. Enggak, mereka manusia juga kok. Mereka punya naluri juga kok. Hadapi aja, mau kita dijadiin tersangka, mau kita dilabel sebagai orang yang nggak benar sekalipun, walaupun dia mungkin juga ngerasa kita, mungkin dalam hatinya dia ngerasa kita salah sekalipun, hadapin aja, hadapin. Toh saya tunjukin kok ke penyidiknya, nih bukti saya. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya minta sekitar 11-12 menit waktu Bapak untuk lihat semua bukti saya. Saya kasih bukti-bukti saya. Akhirnya saya kasih. Ya, saya nggak tahu kalau pertimbangannya mereka tetap mau, nanti jaksa mau tetap menuntut saya dan sebagainya. Apalagi udah dibilang fisik ya. Setahu saya kalau nggak ada visum nggak bisa terus. Kalau udah bilang fisik ya harus ada visum. Hukumnya begitu Pak. Kalau nggak ada visum nggak bisa. Kedua, saya digampar kok sama Karen. Saya yang ditempelin sama Karen 2 kali. Anak saya akuin itu Pak. Nah, boleh nggak kita lihat rekaman video buktinya Pak? Kalau saya tunjukin rekaman video ini, akan bermasalah nggak buat saya? Kemungkinan iya. Bisa nggak? Maksudnya bisa bermasalah nggak untuk saya kalau saya tunjukin secara bukti bahwa Karen betul-betul mau bunuh diri? Apakah akan bermasalah nggak buat saya? Itu dulu. Kalau nggak bermasalah buat saya dan pihak MNC bisa tanggung jawab itu, menanggung itu, karena Karen dulu kan pernah nunjukin video segala macam. Saya nggak tuntut nggak apa ya, kalau saya tunjukin ini gimana? Boleh nggak saya tunjukin? Ini kebenaran kok, ya kan? Jadi dengan saya nunjukin ini, dengan saya menunjukkan ini, artinya kan masyarakat bisa lihat. Saya membantu masyarakat juga yang selama ini mungkin udah suzon sama saya, udah berprasangka buruk sama saya. Saya membuka mata mereka. Satu, hak, itu hak kita. Atau kedua, supaya ini juga dimonitor sama masyarakat. Kasus saya ini juga dimonitor sama masyarakat. Ini loh bukti yang Arya tunjukin ke polisi, misalnya gitu. Ya. Jadi kalau sampai buktinya begitu nyata bahwa Karen memang mau bunuh diri pada saat itu, seperti yang dia ngakuin, dia bilang saya bohong, Karen nggak mau bunuh diri, kan dia bilang dia nggak mau bunuh diri, menepis itu kan. Ternyata buktinya menyatakan sebaliknya, dan itu bisa dilihat oleh masyarakat. Polisi berarti kan diawasi oleh masyarakat, jadinya kinerjanya diawasi kan. Saya sudah lihat bukti videonya. Nah itu kenapa harusnya sebaliknya dong? Kakak yang dinyatakan tidak bersalah tapi Kak Karen yang tersangka. Kenapa jadi kakak yang jadi tersangka ya? Sekarang gini Mas, saya ada di posisi yang berkuasa nggak? Saya mau membuat eksklusif interview ini tanpa melibatkan media lain. Yang saya kasih ini hanya ke MNC. Tujuannya apa? Supaya terjadi penyampaian informasi yang seluruh-seluruhnya tanpa banyak versi. Ini satu. Ya. Kedua, saya mau melakukan ini karena saya mau
memberikan fakta yang sebenarnya gitu. Fakta yang sebenar-benarnya gitu. Karena ada orang bilang kan, oh diam itu emas. Ya kalau gitu semua orang gak usah dikasih mulut dong sama Tuhan untuk ngomong. Orang tuh boleh ngomong, tapi omongan itu harus punya bobot, harus ada virtue, harus ada value, harus ada kebenaran. Ya kebetulan di dalam seperti anger, temperamental apa segala macam. Saya dengan mohon maaf aja, saya sebut aja satu kisah di dalam Bible ya, di dalam Alkitab itu ada satu kisah Yesus juga pernah marah. Marah itu boleh kok, nggak salah untuk marah. Sepanjang marahnya itu tidak di-abuse, tidak disalahgunakan, tapi dibenar-gunakan. Emosi marah itu Tuhan ciptakan untuk digunakan dengan benar. Bahkan Tuhan mengajarkan kita, kalau sampai orang tua kita mendidik kita nih, kita sampai bila perlu dicambuk kita untuk mendidik anak. Itu ada kok di kita, untuk demi mendidik. Ya kan? Istilahnya seperti itu. Ini saya bukan sok suci gitu, enggak. Tapi saya cuma kasih satu pemahaman gitu. Jadi artinya apa yang saya maksud dengan ini semua adalah kita itu tidak boleh larut dalam dia jadi tersangka, dia jadi, nggak usah larut. Semua yang saya lakukan sekarang saat ini, Mas, semua yang saya lakukan saat ini adalah hasil dari serangan Karen semua. Semua laporan saya sampai saat ini, setahu saya belum ada yang ongoing seperti Karen, yang berproses seperti Karen. Waktu Karen melakukan laporan penodongan, contohnya ke Polres, pengeroyokan dan penodongan ke Polres tanggal 15 November, tanggal 30 November, saksi-saksi dari pihak saya dipanggil sama Polres. Pada tanggal 30 November, saya bikin pencemaran nama baik. Ketika saya dilakukan apa yang Karen fitnah di awal, yang melibatkan salah satu nama artis. Sampai sekarang itu belum diproses. Sampai sekarang, ini berapa bulan. Jadi giliran Karen melapor, dalam 15 hari itu diproses. Akhirnya jadi SP3 juga. Satu buah laporan yang palsu. Kan mereka selalu bilang, saya sih ada sih kata-katanya ya, mereka selalu bilang bahwa ketika udah di SP3 kan katanya nggak ada bukti. Ini saya ulangin, mereka itu di SP3 kan, salah satunya itu karena saya punya bukti rekaman video yang menyatakan, yang membuktikan sebaliknya. Saya tunjukin, katanya di sini ada robek, nggak ada robeknya. Katanya ada pistol, ada polisi, ada saksi polisi juga di situ, ada senjata api dan lain sebagainya. Polres akhirnya yang mendahulukan, Polres Jakarta Selatan yang mendahulukan itu, ternyata kan dibohongin sama Karen, dapat SP3. Sementara kasus-kasus saya nih, yang bisa nyerang Karen yang jelas mutlak nih 4 tahun misalnya, fitnah 4 tahun, masuk rumah sakit jiwa. Sekarang saya tanya, kita sepakat nggak kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Iya. Sepakat ya? Nah kalau kita sepakat, berarti kalau Karen melakukan fitnah, dia lebih jahat daripada pembunuh nggak? Lebih jahat kan?